HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari turuni Lembaraga untuk mendaki Bukit Suma, mencari puncak gunung jiwa, tempat sang yang jiwa. Berjalan di antara doa, harapan dan impian Dharma, naiki tangga candi diri, tempat stana yang widi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berita tatanan, dan memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan breaking point, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Ikuti jalan kebajikan, mencari dasar sungai jiwa, mata air beningnya Suma, stana sang yang jiwa. Mari peganglah kesabaran, memeluk tali ketabahan, jembatan putih keikhlasan, tangga menuju surga. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Para siswa-siswi Hindu High Schooling, namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kisah dimulai dari sebuah padepokan. Kepala desa bertanya kepada dua pembantu kesayangannya, Punta dan Wijil. "Ayo Ta, Jil, ceritakanlah apa yang dikeluhkan masyarakat tentangku. Ini penting buatku, agar bisa menjadi cermin untuk bersikap kepada bawahanku. Kalian berdua adalah pembantu kesayanganku. Apapun yang kalian tahu, katakan padaku. Aku akan mendengarnya dengan sabar." Punta dan Wijil yang sedang mendengar wejangan kepala desa seperti gelagap. Ada rasa takut, gelisah, dan juga was-was kalau melaporkan keluh kesah rakyat tentang kepala desanya. Namun akhirnya, Punta memberanikan diri berkata, "Maaf, kalau aku jujur pada Pak Ketua, bahwa rakyat mengatakan Tuan terlalu kikir dan pelit." "Hah?" Pimpinan desa amat terkejut mendengar laporan Punta dan Wijil. "Ups, aku dikatakan pelit. Beraninya rakyat berkata itu padaku. Dasar tak tahu diri, mereka mencapku pelit. Padahal, kalau aku wafat, semua akan kuberikan untuk mereka." Lalu Wijil berkata, "Pak Ketua, mohon dengar perumpamaan ceritanya seperti ayam dan sapi." Dimulai dari pertemuan sapi dan ayam. Sapi lebih terkenal dari ayam. Ayam tak bisa menerima karena ayam juga berjasa dalam kehidupan manusia. Ayam berkata, "Aku protes. Orang-orang memujimu dan melupakanku. Mereka mengira kaulah yang paling murah hati, karena tiap hari kau memberi mereka susu.
Padahal aku selalu memberi buluku, memberi dagingku, dan juga kulitku. Bahkan bagi mereka yang sedang masak dan membuat sup, aku memberikan kakiku untuk membuat kaldu. Tapi orang kemudian hanya mengingat jasamu dan melupakanku. Padahal aku telah memberi semua untuk mereka. Pak Ketua makin tertarik kisah cerita jasa ayam dan sapi. Lalu Pak Ketua berkata, "Wah, benar juga. Ayam telah memberi semuanya, tapi semua orang melupakan jasanya." Terus, apa jawaban sapi atas pertanyaan ayam? Lalu Wijil berkata, sapi menjawab dengan tenang, "Kau memberinya setelah kau mati, sedangkan aku memberi susu semasih aku hidup." Begitu jawaban sapi pada ayam, Pak Ketua, kata Wijil. Mendengar jawaban sapi yang gamblang, Pak Kepala Desa hanya bisa mengkerutkan dahi. Ia seperti tersindir. Tiba-tiba ia merasa seperti ayam yang hanya bisa memberi semua miliknya setelah ia mati. Cerita ini membuatnya sadar kenapa rakyat menyebut dia kikir. Lalu ia sadar dan memutuskan harus berubah seperti sapi. Nah, jawaban dari sapi akhirnya memberi pelajaran bahwa pengorbanan harus dimulai ketika kita masih hidup. Cerita ini dikutip dari buku Garuda Tantra, Sri Nidya Tantri. Sampai jumpa pada tutur sebelum tidur selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Ini untuk awal tahun 2021. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Awal yang mengejutkan kita bersama memasuki awal tahun, Wartam mengusung tema 2021 Pintu Hindu Baru. Analisa wacana berikutnya adalah sajian warna halaman Wartam Jendela Hindu Dharma yang mengungkap cakrawala pemikiran baru lebih dalam tentang pula-kalik narasi, literasi mengenai imunitas rohani Hindu, vaksin literasi Hindu, aman dan nyaman memegang tatwa, aman dan nyaman bersusila, dan aman dan nyaman beracara, menjadi narasi-narasi sempurna dengan warna baru di tahun 2021. Pemirsa HiTV Channel 3, kita mulai dari grafis front cover 2021 yang memakai masker. Apakah ini berarti pintu hidup baru? Kita mulai dari pengantarnya. Benarkah 201 merupakan diksi deret hitung atau deret ukur? Ternyata bukan ya. Yang kita masalahkan, logika hitung sederhana anak sekolahan memahami habis 20 pastilah 21. Tapi demikian pula kah implikasinya? Apalagi kalau kita kutak-atik irisannya dalam terapan perilaku keagamaan kita. HiTV Channel 3, kita memasuki tahun baru 2021. Apakah bentangan 2021 merupakan awal harapan baru atau terjebak dalam lanjutan segala risiko dan etek gemeng coronavirus? Dalam skenario besar diksa-diksa Hindu, mulai dari PSBB, 3M, 3T, vaksin dan berbagai efek dari Vancouver dalam batasan, prediksi, atau implikasi buta corona, apakah 2021 pintu babak baru Hindu? Jawaban-jawaban deretan pertanyaan inilah yang akan menjadi tulang belulang dan daging Wartam edisi 71. Penerbitan di awal tahun 2021, Pintu Hindu Baru. Diawali rubrik Bencinah Welcoming 2021, Candi Bentar Gus Dilantik Surat Sastra Duka Lara Corona, tulisan Prof. Suda babak baru pendidikan Hindu dan Nanang menulis antara dogma dan dikmah baru. Dan yang terpenting tulisan Pak Sukarma sebagai laporan utama 2021 Pintu Hindu Baru, didukung oleh tulisan Sindu Gitananda, Duka Sang Budaya, dilengkapi Wartam kita, Prof. Rake, Vaksin Manajemen Hindu, dan juga tulisan Yangka Yoga Segara, Menunggu Virus Literasi Hindu. Dan lebih lengkapnya pemirsa bisa mendapatkan di butik Hindu Wartam atau agen-agen terdekat di kota Anda. Dan sekali lagi selamat tahun baru 2021, semoga segalanya menjadi nomor satu. Du 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 du
Ngobrol Inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, semoga damai selalu dalam karunia yang widi. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching, kupas majalah Warta bersama Pak Suyoga, yang akan mengupas tulisannya di majalah Warta edisi 71 2021 Pintu Hindu Baru. Mari kita buka halaman 31, Aling-aling 21. Sederhana, tapi apakah penjelasannya sesederhana itu? Kita saksikan setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV masih di Kedai Ngopi Esko. Pak Suyoga, Napi Orti. Cek ya. Kita langsung saja nih Pak ke tulisan Bapak Aling-aling 21. Apa itu aling-aling dan apa itu 21 nih Pak? Baik dia. Terima kasih atas waktu. Jadi pemirsa, yang dimaksud dari aling-aling 21 gabungan dari dua suku kata sebenarnya, aling-aling dan 21. Jadi aling-aling itu sudah umum dipahami sebagai sebuah sepotong tembok pendek demikian yang ada di dalam, justru di sisi dalam dia. Pada saat kita memasuki sebuah gerbang atau pintu keluar, ada anggul-anggul disebut. Jadi pada saat kita memasuki itu kita akan ketemu sepotong tembok pendek. Nah, sepotong tembok pendek ini yang disebut dengan aling-aling. Ya, semacam pembatas untuk pembatasan visual terhadap aktivitas yang ada di dalam dari sebuah properti demikian. Nah, lalu bagaimana peran, tujuan, dan fungsi dari aling-aling 21 ini? Dari sisi peran, tujuan, kemudian fungsi ya mungkin jadi satu kesatuan demikian. Nah, kalau kita lihat secara arsitektur, aling-aling itu ada jaraknya sekitar 7,5 tapak dari kori ya. Jadi kalau kita masuk di situ, nah kalau di di metrika sekitar 2 meteran. Nah, jarak 2 meter ini membentuk ruang ya. Nah, ruang terbentuk ini dapat dipahami sebagai sebuah jarak fisik demikian, dan sekaligus menjadi pembatas visual, pembatas jangkauan secara fisik secara langsung terhadap aktivitas yang di dalamnya, terhadap apapun yang ada di dalam dari sebuah properti. Nah, ini dia berfungsi untuk membatasi, sekaligus juga berfungsi untuk orientasi. Jadi baru kita masuk, kalau di fungsi modern dia bisa mengarahkan apakah ke lobi begitu misalnya, ke restoran, ke kanan begitu seperti itu. Nah, kalau di dalam skup yang di rumah tinggal begitu, dia fungsinya bisa skala, bisa di skala kan demikian secara tradisi. Nah, dari pemahaman sebagai sebuah proteksi ini, bentuknya yang sederhana di awalnya cuma kelangsa demikian dengan kelabang mantrinya yang diyakini secara diskala menjadi pelindung juga terhadap kekuatan negatif. Nah, dalam perkembangan dia menjadi permanen, tembok bata kah, tembok batu. Kemudian perkembangan religius di Hindu meyakini dewa Ganesha sebagai Yogineswara, penghalau lintangan kan, sehingga ikonografi Ganesha yang diletakkan di aling-aling ya, posisi itu. Nah, itu jadi fungsinya berkembang seperti itu. Nah, dalam konteks kekinian, nah ini apalagi di pandemi ini rupanya ada pemaknaan baru terhadap aling-aling. Nah, di situ menjadi dia ruang yang pertama sekali kita memasuki sebuah fasilitas. Nah, dalam konteks 3M kemudian disitulah menjadi letak daripada tempat cuci tangan atau hand sanitizer, cek suhu dan seterusnya. Jadi ada fungsi-fungsi protokol kesehatan yang bisa dilakukan di titik aling-aling ini. Nah, seperti itu dia dalam
sisi pemaknaan 21-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan di tulisan majalah Warta ini kepada pembaca Warta dan pemirsa HiTV? Silakan saja. Mungkin sederhana ya, bahwa sebenarnya dari sudah sangat kuno pengetahuan ini bagaimana memproteksi katakanlah penghuni dari sebuah properti melalui keberadaan dari aling-aling ini. Nah, pemaknaan berikut seiring pemahaman terhadap keagamaan, kehadapan kesehatan seperti yang sekarang. Nah, di sini kita dapat satu pesan yang sangat berkelanjutan demikian, bahwa bagaimana perancangan sebuah karya arsitektur itu sudah ada semacam perlindungan yang berlapis-lapis demikian. Jadi bukan saja secara fisik dan visual, namun juga sekarang dilengkapi dengan sisi kesehatan ya. Jadi ada semacam perkembangan makna. Nah, itu yang coba diungkap di Aling-Aling 21 ini. Nah, demikian ya. Terima kasih banyak ya Pak. Pemirsa HiTV, demikian tadi diskusi singkat tentang Aling-Aling 21. Pemirsa, jika ingin tahu lebih jelasnya bisa baca di majalah Warta edisi 71 2021 Pintu Hindu Baru di halaman 31. Saya Diah Parisia dan Pak Suyoga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai Channel 3. Dari Galeri Bukuku, saya Widi Puspita dan Anda masih bersama HiTV Channel 3. Selanjutnya kita ikuti Sendari Nada, makna di balik nada. Ini kidung yang Widi disebut bagawan kita, Karma Yoga Sloka 13 tentang yadnya dan prasada. Yadnya Sista Sinasanto Mujanti Sarwa Kilbisai Bunjati Teti Agam Bapa. Pemirsa HiTV, demikian tadi Sendari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Yang menikmati sisa hayatnya akan terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa hayatnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa hayatnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.